Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas soal ulangan harian yang dikerjakan oleh kalian. Nah, di sini saya copy dulu soalnya. Baik, gas sebanyak 4 mol yang menempati ruang tertutup bervolume 1 meter kubik memiliki suhu 27 derajat Celcius. Jika tetapan gas ideal 8,314 Joule per mol Kelvin, maka gas tersebut memiliki tekanan sebesar berapa? Pertama, kalian tulis dulu yang diketahui apa? Ada gas sebanyak 4 mol. 4 mol ini adalah N-nya. N sama dengan 4. Kemudian volumenya, berarti V sama dengan 1 meter kubik. Suhunya 27 derajat Celcius. Ingat, kalau di termodinamika atau teori kinetik gas, jadikan Kelvin dulu. Berarti 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian tetapan gasnya 8,314 Joule per mol Kelvin. Yang ditanya adalah tekanannya berapa. Nah, ini gunakan persamaan P, V sama dengan, sorry, kira agak balik ya. P dikali V sama dengan nRT. Ingat, persamaan gas ideal. Di mana P-nya adalah tekanan, V-nya volume, N-nya jumlah mol, R tetapan gas, dan T-nya adalah suhu. Berarti dapat cari nih P sama dengan nRT. P-nya dari pengali pindah luas jadi pengali. Tinggal kalian masukkan P sama dengan 4 dikali 8,314 dikali 300 dibagi volumenya 1. Itu P-nya sama dengan, saya hitung dulu. Nih ya, jawabannya berarti adalah 9.976,8. 8. Satuannya adalah Pascal. Ini jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2. Kita copy lagi soalnya. Dalam sebuah ruang tertutup, terdapat gas ideal dengan suhu 47 derajat Celcius, tekanan 3 atmosfer, dan volume 10 liter. Jika gas dipanaskan pada sampai suhu 127 derajat Celcius, volumenya menjadi 3 kali semula. Berapa besar tekanannya? Kita terus dulu yang diketahui. Pertama ada T1, 47 derajat Celcius. Kemudian P1-nya 3 atmosfer. Volumenya 10 liter. Terus ada T2 127 Celcius. Kemudian volumenya 3 kali semula. Berarti V2 sama dengan 3 kali V1. V1-nya berapa? V1-nya 10. 3 dikali 10 sama dengan 30 liter. Ditanya berapa P2-nya. Nah, ini menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac yang P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nanti kita masukkan P1-nya. Nah, kita lihat nih di T1 dan T2 masih dalam Celcius. Berarti kamu ubah dulu jadi Kelvin ditambah 273. 47 ditambah 273 itu 320 Kelvin. Yang ini 127 ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Yang kalian masukkan, P1-nya tetap atmosfer. Kemudian V1-nya 10 liter. T1-nya 320. Kemudian P2-nya yang ditanya, V2-nya 30 liter. T2-nya adalah 400. Nah, 3 kali 10, 30. Di kanan ada 30 juga. Boleh kita coret. Berarti P2 sama dengan, ini pindah ruas ke atas. 400 dibagi 320. Ini coret. Sama-sama dibagi 8. 5/4. Atau 5 bagi 4 itu 1,25. Nah, satuannya apa? Tadi ingat nih, di P1 kita pakai 3 atmosfer. Berarti P2 juga jawabannya dalam atmosfer itu
sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti boleh diganti ke Pascal, boleh dalam atmosfer. Nah, itu pentingnya menuliskan satuan. 1,01 10 pangkat 5 Pascal. Boleh ya dalam atmosfer atau dalam Pascal gitu. Kemudian nomor tiga saya copy dulu soalnya. Nomor tiga ini ada ralat yang sudah saya sampaikan ke PJ kelas. Nomor tiga ini bukan ditambahkan, tapi berapakah gas yang berkurang? Yang berkurang. Kalau kita baca soalnya jadi begini. Sebuah tangki berisi gas 25 liter dengan tekanan 10 atmosfer. Berapa banyak gas yang berkurang ke dalam tangki ketika tekanannya menjadi 15 atmosfer? Ini sama nih, pakaian teori kinetik gas. Jadi diketahui ada V1-nya 25 liter. Kemudian P1-nya 10 atmosfer. Kemudian ada P2. P2-nya 15 atmosfer. Ditanya berapa V2-nya sekarang? Yang harus berkurang. Berarti cari dulu V2-nya. Pakai ini hubungan P1 V1 sama dengan P2 V2. P1-nya 10, V1-nya 25 liter. P2-nya 15, V2-nya yang ditanya. Berarti 250 sama dengan 15 V2. Atau V2-nya sama dengan 250 dibagi 15 sama dengan 16,67 liter. Tapi karena di soal, dia nanya berapa banyak gas yang harus berkurang. Berarti bukan V2-nya aja, tapi dari keadaan satu dikurang keadaan 2. Berapa yang berkurang? Deltanya atau delta V-nya. Berarti 25 liter dikurang 16,67 liter sama dengan 8,33 liter. Ini jawabannya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 saya copy lagi. Gas dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 6 kali 10 pangkat 5 Pascal dari suhu 47 derajat menjadi 127 Celcius. Jika volume mula-mula sebesar 10 liter, tentukan usaha yang terjadi pada gas tersebut. Nah, kalau kalian lihat nih soalnya, tekanan tetap, ingat, ada isotermik, ada isokorik, dan ada isobarik. Kalau kalian baca lagi atau kalian sudah ingat, isotermik, termo itu suhu, berarti suhunya konstan. Kalau isokorik, isokorik berarti volumenya yang konstan. Kalau isobarik, bar itu satuan tekanan, berarti tekanan yang konstan. Nah, kalau adiabatik, tidak ada kalor yang keluar masuk sistem. Kalau soal nomor 4 ini, dia bilang tekanannya tetap, berarti isobarik. Tulis nih, P-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian suhunya ada T1 sama dengan 47 derajat Celcius, T2-nya sama dengan 127 Celcius. Kalau volume mula-mulanya 10 liter, berarti V1-nya 10 liter, ditanya W-nya berapa? Nah, kalau kalian lihat lagi di catatan, usaha luar gas ideal pada isobarik itu W sama dengan P dikali delta V atau P dikali V2 dikurang V1. Kemudian di soal ini, udah ada belum V2-nya? Belum ada kan? Adanya P, T1, T2, V1. Di mana V2? Nah, V2-nya kalian cari menggunakan hukum yang di teori kinetik gas. Berarti ada V1, ada T1. V1, T1, V2, T2. Ingat ya hukumnya PV per T. Keadaan 1 sama dengan PV per T pada keadaan 2. Nah, di sini P-nya sama, berarti boleh saya coret. Tinggal V1, T1 ini sama V2, T2. Ini yang saya tulis nih. Nah,
Berarti kita bisa cari V2-nya dari persamaan itu. Tinggal kita masukkan. V1-nya berapa? 10. T1-nya berapa? 47 Celcius. Tapi harus diubah jadi Kelvin. Berarti 47 ditambah 27, 3. 320 Kelvin. Yang 127 juga sama. 127 tambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Berarti T1-nya 320, V2-nya ditanya, T2-nya 400. Berarti V2-nya sama dengan 400 kali 10 dibagi 3, 20. Nolnya boleh dicoret. Tinggal 400 bagi 32 itu berapa tuh? Sama-sama dibagi 4. 100 dibagi 8 atau 12,5 liter. Kemudian dapat V2. Sekarang ditanya usahanya. Berarti W sama dengan P delta V. Atau P V2 dikurang V1. P-nya ada 6 kali 10 pangkat 5. V2-nya berapa? 12,5. V1-nya berapa? 10. Berarti 6 kali 10 pangkat 5. 12,5 kurang 10. 2,5. 2,5 kali 6 itu 15 kali 10 pangkat 5. Satuannya apa usaha? Joule. Nah, ini jawabannya ya. Sorry, bentar-bentar. Ini masih dalam liter, berarti harusnya kita ubah dulu dalam meter kubik ya. Berarti bukan 15 kali 10 pangkat 5. Yang ini salah. Bentar-bentar. Berarti ini 12,5 liter. Liter itu desimeter kubik. Jadi meter kubik itu berarti dia naik 1. 10 min 3. Bener ya? Kemudian yang V1-nya 10. Berarti saya tulis ulang. Berarti saya tulis ulang. W sama dengan V2 min V1. 6 kali 10 pangkat 5, V2-nya 12,5 10 min 3 dikurang 10 kali 10 min 3. Bener ya? Kalau kayak gini ada notasi ilmiahnya sama, berarti kalian abaikan dulu. Jadi 6 kali 10 pangkat 5, yang depannya dulu dikurang. 12,5 kurang 10, 2,5. Baru kalian tulis belakangnya 10 min 3. Berarti 15 kali 10 pangkat 2 atau 1.500 Joule. Nah, ini jawaban yang benar. Ingat ya, saya sendiri pun tadi sempat salah nih. Kalau nggak teliti, bisa beda jawabannya. Nih bisa mengecoh. Kalau misalnya di pilihan ganda, ada jawaban 1.500, ada jawaban 15.000, atau 15 10 pangkat 5. Bisa jadi kita terkecoh gitu. Kemudian soal berikutnya, nomor 5. Nah, nomor 5 ini grafik ya. Nomor 5 itu bisa kalian cari pakai luas grafik. Nah, kita lihat nih gambarnya grafik apa ya. Ada dari A sampai E. Dia minta usaha dari A sampai E. Hanya mulai dari sini, E-nya sampai sini. Berarti usaha luar gas ideal itu adalah luas daerah di bawah garisnya itu. Berarti di sini semua yang saya arsir adalah usaha gas idealnya. Ini kalau bisa kita bagi gambarnya, itu ada trapesium dan ada juga persegi panjang. Kelihatan nggak nih? Berarti trapesium B, E, C, D, dan ada persegi panjang yang atasnya A, B, E gitu ya. Nah, boleh kita bagi nih. Pertama saya mau cari yang trapesium. Coba nih saya hapus lagi. Berarti trapesiumnya itu cuma sampai sini. Nah, trapesium. Luas trapesium itu apa? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium dibagi 2. Sisi sejajar itu yang mana berarti? Dari B ke E, BE, ditambah yang atasnya nih, CD. Itu namanya sejajar. Dikali tinggi trapesium. Tingginya adalah DE. Dibagi 2. Berarti sama dengan apa? BE-nya dari 2 ke 6. Berarti panjangnya 4. CD itu berarti dari 2. Kemudian dibagi 2. 4 tambah 2. 6 kali 2, 12 bagi 2, 6. Jangan lupa ada 10 pangkat 5-nya. 6 kali 10 pangkat 5. Kemudian yang persegi panjang bawahnya nih. Yang biru sekarang.
Nih, berarti segi panjang. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Dari 0 sampai 6. Lebarnya 0 sampai 1. Sama dengan 6. Jangan lupa, dia ada 10 pangkat 5-nya. 10 pangkat 5 Joule. Berarti usaha luarnya sama dengan luas trapesium ditambah luas persegi panjang. Sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 ditambah 6 kali 10 pangkat 5. Sama dengan 12 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, itu jawabannya ya. Selanjutnya nomor 6. Ya, kita pindahkan dulu soalnya. Jika efisiensi mesin Carnot 20% dan suhu reservoir tingginya 627 Celcius, suhu reservoir rendahnya adalah berapa? Nah, kemarin mungkin beberapa kelas sudah saya jelaskan, tapi berapa lagi belum gitu ya. Jadi kalau misalnya mesin Carnot, mesin Carnot itu adalah mesin Calor yang menggunakan siklus Carnot. Mesin Calor plus siklus Carnot. Apa sih bedanya, Bu? Lebih tinggi daripada mesin Calor biasa, karena dia menggunakan proses isotermik dan adiabatik. Di mana yang saya bilang perubahan energi dalamnya diubah jadi usaha, kemudian kalornya sama dengan nol gitu ya. Berarti usaha, oh ya benar, usaha sama dengan energi dalam gitu ya. Kemudian kalau isotermik berarti perubahan energi dalamnya nol sehingga kalornya juga jadi usaha gitu. Kalau misalnya mesin kalor, itu efisiensinya dapat dicarinya hanya dengan satu. 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Atau kalor yang dilepas per kalor yang diserap. Kalau siklus Carnot, itu bisa dianggap bahwa T1 per T2 ini sama dengan Q1 per Q2. Atau dibalik juga boleh. T2 per T1 sama dengan Q2 per Q1. Sehingga efisiensinya itu dapat dicari dengan 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Atau efisiensinya juga dapat dicari dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Kalau kalian lihat lagi yang di LKS kalian nomor 20, itu dia bilang ada mesin. Coba saya bacakan ya soalnya karena nggak saya masukin ke sini. Suatu mesin menerima 200 kalori dari sebuah reservoir bersuhu 400 Kelvin dan melepaskan 175 kalori ke sebuah reservoir lain yang suhunya 375 Kelvin. Efisiensi mesin adalah di situ dia ngasih tahu ada kalor dan juga ada suhunya. Tapi ternyata dia nggak bilang itu adalah mesin Carnot. Sehingga kalau nomor 20 LKS kalian itu dianggap mesin kalor biasa atau efisiensinya dicari menggunakan kalornya. Berarti 1 min Q2 per Q1. Berarti jangan pakai suhunya. Kecuali kalau dia bilang itu mesin Carnot. Boleh pakai dua-duanya. Itu pun kalau mesin Carnot, nanti jawabannya harusnya sama. Mau pakai kalor atau pakai suhunya. Jadi kalau 20 itu, ingat ya, pakai 1 min Q2 per Q1. Lanjut lagi, kita ke soal ulangan yang nomor 6. Nomor 6 ini dia bilang mesin Carnot. Berarti ya udah boleh pakai dua-dua rumusnya. Pakai yang Q2 Q1 atau T2 T1. Berarti satu efisiensinya itu terus nih, efisiensinya sama dengan 20%. Sorry, saya lanjutkan. Berarti efisiensinya 20%. Kemudian suhu reservoir tinggi. Nah, itu kita udah buat kesepakatan. Itu adalah T1-nya. Nah, sorry, kita lanjutkan lagi. T1. Kesepakatannya T1 adalah suhu reservoir tinggi. Berarti reservoir tinggi yang ini, itu T1-nya ya, 627 Celcius. Jadiin Kelvin. 627 ditambah 273 sama dengan 900 Kelvin. Ditanya suhu reservoir rendah. Ini kayak soal LKS nomor 11 kalau nggak salah ya. Berarti etanya efisiensi 1 min T2 per T1 kali 100%. Efisiensinya berapa? 20%. 20 per 100 sama dengan
Ingat ya, persen itu per 100 kan? Sama dengan 1 min T2 per 900 dikali 100%. 100 per 100. Ini boleh nih persennya kita coret. Tinggal gini. Terus 100-nya diapain nih? 100-nya boleh pindah ruas ke bawah. 20 per 100 sama dengan 1 min T2 per 900. Sini bisa 20 per 100. Kita buka deh kurungnya biar nggak bingung. Ditulis lagi. 1 min T2 per 900. Kalau udah diapain? Pindah ruas kan? Berarti yang ini minus. Boleh deh kita pindah ke kiri. Jadi positif. T2 per 900 sama dengan 1. 20 per 100 pindah ke kiri. 20, ke kanan, sorry. 20 per 100. Berarti tinggal samakan penyebut kan? 1 itu berapa per 100? 1 itu 100 per 100. Dikurang 20 per 100. Berarti T2 per 900 sama dengan 80 per 100. Nolnya boleh nih kita coret. Boleh. Terus T2-nya sama dengan 80. 9-nya naik ke atas. 9 dikali 80. T2. Kita pakai, berarti T2-nya dalam Kelvin. 720 Kelvin. Itu jawabannya ya. Kemudian sekarang nomor 7 yang agak panjang nih. Kita pindahkan dulu soalnya. Taruh bawah sini. Oke, nomor 7. Sebuah mesin Carnot menyerap kalori 50 kilokalori. Satu kalorinya 4,2 Joule dari reservoir bersuhu 910 Kelvin dan melakukan usaha 3 kali 10 pangkat 4 Joule. Ditanya hitung A. Suhu reservoir dinginnya. B. Efisiensi mesin Carnot. Dan C. Kalori yang dilepas. Terus dulu yang kita ketahui. Ada kalor, menyerap kalor. Berarti dia Q satunya. 50 kilokalori. Tapi kita ubah dulu dalam Joule. Berarti 50 kilokalori itu atau 50 kali 10 pangkat 3 dikali 4,2. Sama dengan 210 kali 10 pangkat 3 Joule. Itu Q satunya. Ubah dulu jadi Joule ya. Kemudian ada reservoir suhu 910 K itu berarti T satunya, T tingginya. Rendahnya. Berarti yang 910 ini adalah T satunya, 910 Kelvin. Kemudian usahanya W sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 Joule. Yang ditanya apa pertama? Pertama A, tentukan suhu reservoir dinginnya. T2-nya berapa? Nah, ini kalau ada di kerja mesin Carnot, itu dapat terus W sama dengan per T1. Nah, ini adalah kerja mesin kalornya atau Carnot. Berarti 3 kali 10 pangkat 4, Q satunya yang ini, yang dalam Joule, 210 10 pangkat 3, 1 min T2. T2 itu apa? Yang ditanya. Nah, yang A. T satunya berapa? 910. Berarti tinggal kalian pindah 3 kali 10 pangkat 4 dibagi 210 10 pangkat 3 sama dengan 1 min T2 per 910. Boleh nih kita coret. Ini sisa 1 yang atas. Kemudian 3 bagi 210 itu 1 per 910. 10-nya boleh kita coret gini. Berarti tinggal 1 per 7 sama dengan 1 min T2 per 910. Sama kayak soal yang sebelumnya ya. Tinggal pindah ruas. Berarti T2 per 910 sama dengan 1 dikurang 1 per 7. T2 per 910 sama dengan 1 itu berapa per 7? Berarti kan 7 per 7 kan sama dengan 1. Nah, dikurang 1 per 7. Berarti T2 per 910 sama dengan 6 per 7. Berarti T2-nya sama dengan ini kali ke atas. 910 kali 6 dibagi 7. Itu berapa ya? Sebentar saya hitung. Ini sama T-nya untuk T2-nya. Kemudian yang B ditanya apa? B-nya efisiensi mesin Carnot. B itu tanya efisiensinya berapa? Efisiensi mesin Carnot dapat dicari dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. T2-nya ada? Ada. T1-nya ada? Ada. Masukin 1 min T2-nya dari yang A, 780 dibagi
910 kali 100%. 910 dikurang 780 per 910 dikali 100%. 910 kurang 780 itu 130. 130 per 910 dikali 100%. Itu berapa ya? Dibagi 910. Oke, ini yang depan 0,14 kali 100%. Jawabannya yang B. Kemudian yang C. Yang C, yang ditanya usaha kalau nggak salah. Yang C. Oh, kalor yang dilepas, bukan usaha ya. Kalor yang dilepas. Berarti Q2-nya. Ingat tadi efisiensi tadi dapat dicari 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Atau boleh pakai cara lainnya. Boleh dicari dari yang efisiensi atau boleh dicari menggunakan hubungan Q1 sama dengan Q2 dikurang, kebalik. Q2. Sorry. Q2, Q2-nya sama dengan Q1 min W. Kalau yang dilepas berarti Q2 kan? Berarti Q2-nya sama dengan Q1. Q1 tadi berapa ya? Q1-nya itu 210 kali 10 pangkat 3. 210 kali 10 pangkat 3. W-nya itu berapa? Ada nggak W-nya? Oh, W-nya ada. 3 kali 10 pangkat 4. 3, 10 pangkat 4. Atau 210 ini bisa kita tulis 21 dikali 10 pangkat 4. Dikali, dikurang 3 kali 10 pangkat 4. Kalau ada pengurangan notasi ilmiah, kemudian kalian lihat nih pangkatnya sama, abaikan dulu mereka. Kalian kurangkan 21 kurang 3 dulu, 18. Baru ditambahin 10 pangkat 4, 10.000 Joule. Pembahasan dari soal ulangan harian yang sudah saya berikan dan sudah kalian kerjakan. Makasih, mohon maaf tadi ada salah penjelasan nih yang ini ya, mohon diperhatikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.